Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna buat saudara dan saya. Saya juga percaya Mazmur 91 ada di tangan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar Tuhan. Kami punya Allah yang ajaib Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, masalah yang kami hadapi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Mari kita satukan hati berdoa saudara. Oh terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa mengikuti ibadah online kami Tuhan Yesus. Kau hadir Bapak di setiap rumah demi rumah, setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan Yesus. Hadir Bapak di setiap hati kami ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu seperti rusa rindu akan Engkau Tuhan. Rindu akan berkat-Mu, hadirat-Mu Tuhan atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus, saudara. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari kita nyanyikan dengan hati yang tulus, saudara. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan Tuhan Yesus. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Haleluya Tuhan Yesus. Kau segalanya bagi kami Bapa. Kami rindu, kami haus seperti rusa rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Layakkan setiap hati kami Bapa, layakkan setiap pribadi kami Tuhan Yesus, untuk bisa menyembah-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Terima setiap pujian-pujian kami Bapa, terimalah setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Oh, Engkau Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Shindia rara rara baya raba ya raba ya raba ya raba. Shikia rara rara raba 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 raba. Shikia rara 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 raba 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 raba. Shindia rara rara raba 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 raba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya rara 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 rara. Ya rara 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 raba 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 raba. Shikia rara 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 raba 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 raba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebesar apapun masalah yang ada di depan kami, Kau tetap memegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami ingin mau teriak Yesus. Kau berarti buat
setiap hati kami Bapa. Engkau lawat setiap hati kami Tuhan. Engkau sentuh hati kami ya Bapa. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu atas kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bersama-Mu kami bisa melewati setiap hidup kami Tuhan. Hanya bersama-Mu kami bisa melewati persoalan yang ada di depan kami ya Bapa. Pegang tangan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak sanggup menjalani hari-hari kami ya Tuhan Yesus. Tanpa Engkau kami tidak bisa melewati hari demi hari, tahun demi tahun Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bersama-Mu kami bisa melewati Tuhan. Bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua. Tuhan Yesus, perkenananmu ya. Teguhkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu Yesus. Anugerah-Mu besar berlimpah
Shalom saudara, pada Foresight Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah, kita tetap ada dalam ibadah online kita. Saya berdoa kita tetap semangat dan kita tetap mempersiapkan hidup kita, hati kita dalam hadirat Tuhan, sekalipun kita ada dalam online. Mari kita berdoa semuanya. Tuhan, terima kasih Engkau masih beri kesempatan kami untuk kami memuji, menyembah, dan untuk kami menerima pikiran-Mu, hati-Mu, dan kehendak-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih anugerah-Mu. Biarlah kami mengerti ini Tuhan. Beritakan isi hati-Mu. Urapi kami semua. Urapi kami semua yang ada di rumah-rumah. Dalam keluarga-keluarga. Juga urapi kami hamba-Mu dan semua yang melayani. Untuk tetap ada dalam pengurapan Tuhan. Sehingga semua kami, baik yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami semua yang melayani, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan berbicara tentang apa yang kita harus hari-hari ini di akhir zaman ini, sebagai messenger Pentakosta ketiga, untuk kita menjadi orang-orang yang seharusnya sudah menjadi dewasa, bukan hanya dari usia, tetapi juga dewasa di dalam iman percaya kita. Nah saudara, menjadi orang Kristen harus bertumbuh dalam segala hal, dalam segala keadaan. Baik keadaan senang maupun tidak senang, baik dalam keadaan susah maupun gembira, baik dalam keadaan berhasil maupun gagal. Saudara dan saya, semua itu pasti mendatangkan kebaikan untuk menerima rancangan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam hidup kita. Tuhan senantiasa merancangkan yang baik. Dan bagaimana respon kita di suasana pandemi ini? Maka kita seharusnya bertumbuh, bukan menjauh Tuhan. Bukan untuk menghindar Tuhan. Bukan untuk tidak puas kepada Tuhan. Tetapi harusnya kita semakin mengasihi Tuhan. Karena kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah tidak menyertai saudara dan saya. Amin. Nah saudara, apa yang harus bertumbuh dalam kehidupan kita secara rohani, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saudara dan saya, kalau kita mengerti bahwa ada rancangan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saudara dan saya hari-hari ini akan mengerti, akan melihat bahwa ada yang sedang terbangun dalam kehidupan rohani kita, yaitu apa yang bernama hubungan. Saudara tidak lagi menjadi anak-anak menjadi orang Kristen. Saudara tidak lagi menjadi anak-anak yang hanya senantiasa ingin dilayani, yang senantiasa hanya ingin dipuaskan, yang senantiasa hanya mendapatkan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tapi saudara dan saya, itu semua sudah terjadi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Tetapi yang kita perlukan hanyalah kita meresponi untuk Tuhan membawa dalam pertumbuhan rohani dalam segala keadaan. Terlebih dalam masa pandemi ini, saudara dan saya harus menjadi murid-murid Tuhan. Bukan hanya anak-anak Tuhan, tetapi juga harus menjadi murid-murid Tuhan. Saudara harus menjadi sahabat. Apa yang bertumbuh dalam kehidupan kita, yaitu apa yang namanya secara rohani hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sebagai anak. Seorang anak tentunya senantiasa mengharapkan apa yang dia inginkan segera mendapatkan. Seorang anak tentunya seringkali ketika tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, dia akan menangis,
dia akan kecewa, dia akan mempunyai penilaian bahwa orang tuanya jahat, pelit dan lain sebagainya. Tetapi saudara dan saya seharusnya di masa pandemi ini, sekalipun kita sulit, sekalipun kita susah, tetapi kita harus melihat bahwa Tuhan itu rancangannya bukan hanya pada masa pandemi ini, tetapi sepanjang kehidupan kita. Tuhan sedang merancang yang luar biasa. Tuhan rancangannya bukan kecelakaan, tapi semuanya mendatangkan kebaikan bagi siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Nah saudara, hubungan ini harus bertumbuh, bukan hanya menjadi seorang anak, tetapi saudara dan saya harus menjadi seorang murid yang mau menerima pengajaran dari Tuhan, yang mau dididik oleh Tuhan. Bukan hanya seorang murid, tetapi saudara harus menjadi seorang sahabat. Ini semua yang dicatat dalam Alkitab tentang hubungan kita dengan Tuhan. Seorang sahabat itu akan mengerti rancangan-rancangan yang tersembunyi, segala sesuatu yang tersembunyi, karena semua itu akan dibicarakan dengan sahabat. Saudara dan saya harus mengerti rancangan Tuhan yang orang lain kadang-kala tidak mengerti, tetapi seorang sahabat harus mengerti. Nah saudara, bukan hanya sahabat, tetapi saudara dan saya akan dibawa di akhir zaman ini menjadi mempelai. Hubungannya sangat intim. Tuhan Yesus menjadi mempelai pria kita, dan kita apapun gender kita akan menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah saudara, bagaimana kita harus bertumbuh? Kita harus bertumbuh mengikuti seperti yang Tuhan mau, karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Karena saudara dan saya ini adalah follower Tuhan. Saudara, kalau di dalam medsos, kalau seseorang sedang mengikuti yang menjadi ikon, yang menjadi kekaguman, artis atau apapun itu ya, pemimpin-pemimpin apapun itu, saudara, ketika kita menjadi follower, maka kita setiap hari akan mengikuti apa yang dilakukan oleh apa yang kita ikuti di medsos, yang kita menjadi follower daripada orang itu. Saudara, setiap hari kita amati, setiap hari kita ikuti, bahkan kita menginginkan yang banyak hal tentang siapa yang kita ikuti. Saudara, itu follower. Saudara dan saya adalah follower Tuhan. Apakah setiap hari saudara ingin tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kita adalah pengikut Kristus. Kita follower Dia. Apakah kita setiap hari juga mengamati apa yang Tuhan lakukan di dalam firman-Nya? Apa yang Tuhan kerjakan? Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang menjadi kesenangan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita semua bertumbuh, harus mengikuti Tuhan yang kita ikuti. Saudara dan saya sedang dibentuk juga masa pandemi ini. Saudara, mari kita baca dari Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat 24, begini firman-Nya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, dalam akhir kalimat ini dikatakan, siapa yang ingin mengikuti Tuhan, ia harus yang pertama menyangkal dirinya, lalu memikul salibnya, dan mengikut aku, mengikut Tuhan. Nah saudara, tiga hal ini, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Saudara, ini adalah syarat bagaimana kita menjadi follower Tuhan. Kita menjadi orang Kristen, kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang akan dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Saudara, ayat ini ada dalam perikop yang berbunyi, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saudara, ayat 21 dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, Tuhan tidak hanya menjanjikan berkat, Tuhan tidak hanya membuat mukjizat, tapi tujuan utama Tuhan sedang akan dilakukan, yaitu menjadi penyelamat bagi saudara dan saya.
oleh karena kasihnya akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dan ketika Bapa mengaruniakan anak yang tunggal, ada maksud Tuhan yang paling utama dia datang ke dunia ini. Bukan hanya melakukan membuat mukjizat, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tapi Tuhan ingin menjadi penebus, mati di atas kayu salib. Dan saudara dan saya punya tempat pengampunan bagi setiap dosa manusia. Nah saudara, ayat 22 ketika Tuhan berkata tentang penderitaannya. Petrus, murid Tuhan, menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Saudara, Tuhan Yesus rupanya tidak berkenan dengan jawab perkataan daripada Petrus yang seolah-olah merancangkan yang baik, berpikir yang baik tentang Yesus. Petrus berkata, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi, Allah akan menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau Tuhan. Saudara, ini pikiran daripada banyak murid-murid Tuhan. Hari-hari ini banyak pemikiran, mindset daripada murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan hari-hari ini. Banyak orang berpikir bahwa kesusahan, penderitaan itu harus jauh dari kita ketika kita menjadi follower Tuhan. Seolah kita berpikir ketika menjadi anak Tuhan maka kita akan dijauhkan dari segala kesulitan, kesusahan, penderitaan itu. Sehingga Petrus menarik Tuhan Yesus dan berkata, Allah akan menjauhkan dan itu. Dan sekali-kali tidak akan terjadi pada Tuhan Yesus. Nah saudara, apa jawab Tuhan? Saudara dan saya ketika berpikir bahwa menjadi orang Kristen tidak akan menjadi susah, akan terus berhasil, tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah menderita. Kalau menjadi pengikut Kristus, maka kita akan berjalan seperti di jalan tol yang terus lurus dan lapang dan luas dan mudah kehidupan ini. Saudara, tetapi jawab Tuhan itu begitu keras kepada Petrus. Tuhan berkata, "Nyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, Tuhan berbicara begitu keras kepada Petrus. Bukan kepada Petrus secara fisikali, tetapi pemikiran Petrus Tuhan menghardik dengan keras, "Nyah engkau iblis." Karena pemikiran yang bahwa menjadi pengikut Kristus tidak akan pernah menderita, itu adalah bukan pikiran Tuhan. Karena Tuhan sedang akan memberitakan bahwa dia sebentar lagi akan masuk dalam penderitaan-penderitaan sampai puncaknya mati di atas kayu salib. Lalu Tuhan berkata, sehingga ayat yang barusan kita baca, setiap orang yang mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu diucapkan oleh Tuhan. Saudara, yang pertama, untuk menjadi follower Tuhan kita harus menyangkal diri. Saudara, hari-hari ini banyak keinginan kita. Kalau kita sakit ingin cepat sembuh. Kalau kita kekurangan kita ingin segera diberkati, dicukupkan. Tapi Tuhan berkata bahwa kadangkala ketika kita mengalami kesulitan seperti Ayub menderita. Dia orang saleh, tetapi dia harus begitu banyak penderitaan datang bertubi-tubi seperti badai. Tapi itu semua tidak pernah mengurangi kasih Ayub kepada Allah yang dia percayai. Saudara, Tuhan Yesus hari ini berkata seperti demikian. Dia ingin bahwa setiap saudara dan saya bukan fokus kepada badai yang sedang ada di sekeliling kita. Tidak fokus kepada dunia yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tapi Tuhan kita mau tahu, kita harus tahu apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang sedang dipikirkan Allah. Apa yang ada dalam firman Tuhan, apa ada yang dalam rencana Tuhan. Saudara, ketika kita tahu itu dan kita harus lakukan, ketika kita baca firman, kita mengerti maksud Tuhan, kita tahu pikiran Tuhan, maka ketika kita lakukan, seringkali berlawanan dengan apa yang kita inginkan.
Maka ketika itu terjadi, maka satu hal yang Tuhan inginkan, menyangkal diri. Saudara dan saya harus seringkali berkata tidak. Dan kita akan tetap berkata ya untuk pikiran Tuhan. Untuk apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun kita rugi. Sekalipun kita menderita. Sekalipun kita susah. Sekalipun kita sulit. Ada jalan lebar yang harus kita lalui tapi tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada jalan sempit. Saudara dan saya harus tetap menyangkal diri kita. Aku tetap mau berjalan dalam sekalipun jalan itu sempit. Tapi karena itu apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang ada dalam firman Tuhan, aku tetap harus berjalan di dalamnya. Hari ini saya berdoa. Saudara dan saya bukan hanya menyangkal diri, tapi dikatakan juga harus memikul salib. Memikul salibnya, kata Tuhan. N-nya bukan huruf besar. Saudara dan saya harus berani apa yang seperti dilakukan oleh Tuhan. Ketika dia akan menjadi penebus. Ketika di atas kayu salib itu darah yang tercurah untuk menebus dosa kita. Maka Tuhan harus mengalami penderitaan dari Taman Getsemani sampai Bukit Golgota. Dia tahu itu berat. Dia tahu itu susah. Dia tahu itu ujungnya kematian. Tetapi dia jalani dengan ketaatan. Saudara, ini yang dimaksud dengan memikul salib. Dia pikul salib itu dalam perjalanan Via Dolorosa. Dia pikul salib itu dengan ketaatan. Saudara, mari saudara dan saya, hari-hari ini apa yang saudara pikul? Apakah beban hidupmu? Apakah kekhawatiranmu? Apa kesusahanmu? Apa yang saudara pikul hari-hari ini sehingga memberatkan hidupmu? Apa ketakutan masa depanmu? Kekhawatiran akan kehidupan anak-anakmu? Karirmu? Atau pasanganmu? Mari kita memeriksa hidup kita masing-masing di rumah-rumah. Saudara dan saya harus berani memikul salib. Oleh karena kita follower Tuhan, maka kita harus berani menyangkal diri, memikul salib. Dan Tuhan katakan itu tidak akan melebihi kekuatanmu, kata Tuhan. Itulah syarat Tuhan untuk kita menjadi follower Tuhan. Saya percaya saudara di rumah-rumah, semuanya punya masalah, semua punya kesulitan. Masing-masing punya salibnya. Oleh karena menjadi anak Tuhan, masing-masing tentunya punya salib yang berbeda. Tetapi mari Tuhan ajarkan kepada kita hari ini, untuk kita berani memikul salibnya. Memikul salib kita. Dan harus belajar dari menyangkal diri. Keinginan-keinginan daging kita harus dikalahkan dengan keinginan Tuhan. Amin. Saudara, ada satu pertanyaan. Kalau saudara dan saya hari-hari begitu banyak yang dikeluhkan. Saudara banyak mengeluh tentang keadaan kita, tentang keluarga kita, tentang gereja kita. Bahkan ada sebagian yang mungkin sedang akan menyerah hari-hari ini di rumah-rumah. Rasanya percuma menjadi anak Tuhan, rasanya percuma menjadi orang Kristen, rasanya percuma mengikut Tuhan. Toh saya mengalami hal-hal yang demikian berat, saya mengalami hal-hal yang demikian susah dan sulit. Pertanyaan buat saudara dan saya adalah, salib apa yang sudah saya pikul? Salib apa yang sudah saya pikul? Biarlah kita renungkan. Oleh karena nama Tuhan, oleh karena kita pengikutnya, apa yang membebani hidupmu?
Tuhan sudah memikul salibnya sampai mati di atas kayu salib oleh karena mengasihi saudara, oleh karena mengasihi keluargamu, oleh karena mengasihi gereja Tuhan. Jangan sia-siakan penderitaan Tuhan karena salib, bahkan mati di atas kayu salib. Hanya keluhan-keluhan yang tidak berarti yang kita ucapkan karena kita masih menjadi anak-anak. Saya berdoa kita semua bertumbuh menjadi dewasa. Dan di akhir zaman ini, di Pentakosta yang ketiga ini, kita tidak hanya menginginkan diberkati berlimpah-limpah, tetapi juga kita menginginkan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Memang berat, memang susah, tetapi itulah yang Tuhan mau, itulah yang dipikirkan Tuhan untuk saudara dan saya tetap ada di dunia ini. Hati kita, Tuhan terima kasih. Kami ingin memberikan yang terbaik hidup kami. Kami mau pikul salib-Mu, kami mau mempersembahkan yang terbaik. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih izinkan kami untuk kami ada dalam hidup kami ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai akhir kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu.
Mari kita akhiri ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Maka arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Maka terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, berlimpah-limpah, damai sejahtera sukacita sampai ke rumah-rumah, sampai kepada anak-anak Tuhan. Semuanya sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati, katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati kita semua, selamat hari Minggu, dan sampai bertemu kembali. Tetap sehat dan tetap semangat.